Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, tim Triple F Channel. Dan kami sekarang berada di Gedung Gelanggang Mahasiswa, Jalan Lasoso, Kelurahan Kabunena, Kecamatan Palu Barat. Ini sudah berdiri sejak lama dan sudah tidak digunakan lagi dan hancur begitu saja tanpa diperhatikan. Dan gedung ini sempat menjadi tempat pertemuan mahasiswa pada tahun 80-an, 90-an. Kami ditemani oleh 4 kru bersama saya, di mana kru pertama dari teknisi 1 yaitu saudara Manamando. Mana Manamando? Wah, tolong perlihatkan. Nah, ini adalah teknisi 1 kita yang menemani kami malam ini, Manamando. Terus teknisi kedua, saudara Rizky. Sini supaya bisa ditahu dan dikenal. Inilah saudara Rizky. Dan yang ketiga, kameramen adalah Mr. Gutex. Bisa diliput si kameraman supaya ketahuan siapa selama ini meliput. Oke. Dan saya sendiri, Mr. Amin, bawa acara Explorer tim Triple F Gelanggang Mahasiswa. Pernah terjadi tragedi 2 tahun lalu, yaitu ada seorang remaja yang sempat mengakhiri hidupnya dan berakhir bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di lokasi sini. Bisa kita sorot lokasi itu, tepat di situ ya, yang kebetulan kamera sorot, di mana remaja tersebut tidak begitu jelas apa motif dia untuk kejadiannya 2 tahun lalu sebelum terjadinya gempa Pasigala. Nah, setelah ini kita akan sudut-sudut ruang di mana menurut penduduk atau masyarakat sekitar sini sering terjadi penampakan astral atau tangisan-tangisan. Cerita akan meninjau satu persatu atau melihat ruang-ruang yang sudah terbengkalai, hancur begini, yang sudah hampir rubuh, yang tidak lagi diperhatikan, mungkin akan dirubuhkan total. Sebelum kita lanjutkan kita punya explorer atau kunjungan ke tiap-tiap titik yang ada di sini, kita sebagai umat yang beragama, kita wajib untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang jadi niat kita ini bukan niat yang buruk, agar Allah melindungi kita dan senantiasa menyelamat kita dan sampai kembali di tempat tinggal kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasihun nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya rabbil alamin. Kali sudah ini. Sekarang kami menempatkan 1 kamera untuk menjelajah ruang ini. Sepertinya ada aura-aura. Allahu Akbar. Setelah ini kita akan meninjau satu persatu atau melihat ruang-ruang yang sudah terbengkalai, hancur begini, yang sudah hampir rubuh, yang tidak lagi diperhatikan, mungkin akan dirubuhkan. Kita meninjau, seperti biasanya kita akan menempatkan 1 titik kamera pada 1 titik untuk melihat apakah akan adanya penampakan makhluk astral atau makhluk-makhluk apa saja yang ditangkap oleh kamera kami. Dan titik kamera itu mungkin kami ambil 1 titik atau 2 titik untuk melihat apa benar kata masyarakat atau penduduk sekitar sini sering terjadi penampakan dan jeritan-jeritan tangisan. Oke, baiklah, kita lanjut dengan explore kita. Saya dari sini. jalan ya. Ya, jalan.
Ini sepertinya ruang belakang. Teknisi bisa ditolong supaya kita ada akses masuk ke dalam karena jalan ada sedikit bermasalah. Ini adalah bagian belakang yang sudah hampir rubuh dan ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Ini adalah ruangan aulanya, auditorium, ruangan tengah. Bangunan ini mungkin ketinggiannya sekitar 7-8 meter. Dan ini termasuk bangunan yang betul-betul angker untuk saat ini. Inilah gelanggang mahasiswa yang berada di Jalan Lasoso, Palu Barat. Waktu ini pukul berapa? Sekarang tepat pukul 1:32 atau setengah 2 waktu Indonesia Tengah atau waktu Palu. Ini adalah ruang kamar mandi, sepertinya begitu. Ruang kamar mandi dengan konstruksi lamanya. Sudah betul-betul kelihatan tua. Dan disinilah, menurut masyarakat sini, disinilah pernah terjadi bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di tempat sini. Inilah lokasinya. Inilah pintu bilik kiri kalau dari depan. Inilah pintu keluar kiri. Ya, di sini lokasi tempat remaja tersebut mengakhiri hidupnya. Disinilah tempat lokasi tersebut remaja mengakhiri hidupnya. Sampai sekarang belum ditahu motif kematiannya, apakah dibunuh atau gantung diri. Ini apa ya, kamar mandi bagian, rupanya di setiap sudut ini ada kamar mandi nih. Kamar ganti. Nah, iya, seperti begitu, kamar mandi, kamar ganti. Nah, setiap sudut ini kayaknya ada. Ini bagian depan ya. Ini depannya sudah banyak ilalang atau pohon-pohon. Suasananya semakin mencekam. Pada pukul 1:33 waktu Indonesia Tengah. Suasana semakin mencekam dan kami diliputi oleh rasa menggigil, termasuk saya sendiri. Pintu kanan, ya sana, pintu kanan. Pintu depan ini. Berarti ruangan ini setiap sudutnya dibuat kamar ganti atau kamar mandi. Setiap sudut dia berbentuk persegi 4. Ini pintu keluar kanannya. Itu kita lihat sudah berantakan, hampir rubuh dan banyak pohon-pohon atau ilalang yang tidak bisa diurus lagi. Kita bisa lihat bagian bawahnya. Ternyata di bawah sini ada lapangan bulu tangkis ya. Iya. Nah ini. Ini bekas lapangan bulu tangkis. Ini dari bawahnya. Ini bekas lapangan bulu tangkis ternyata. Inilah ruangan atau gedung yang sering dikatakan oleh masyarakat setempat bahwa ini gedung yang termasuk salah satu gedung paling angker di Palu Barat, yaitu gelanggang mahasiswa. Gedung paling angker. Setelah ini kita akan menempatkan satu titik kamera
untuk melihat apakah ada memang betul-betul penampakan seperti masyarakat sini katakan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Betul-betul. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun samawati wa fil ardh. Man la yasma'u illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa. واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.